Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku Sabtu Kliwon ya, dimanapun Anda berada. Kajian materi kali ini tentang weton Sabtu Kliwon menjalani hukuman Tuhan ya. Jadi ini supaya kita bisa membedakan masalah-masalah yang kita hadapi. Apakah yang mengalami Sabtu Kliwon saja? Ya tidak, weton yang lain pun juga sama ya. Tapi kebetulan yang kita bahas Sabtu Kliwon ya. Jadi fokus di sana saja ya. Di Sabtu Kliwon ya, jangan keluar dari topik. Wah, tidak seperti itu. Tidak hanya Sabtu Kliwon. Lah wong-wong sing ngene iki lho ya, wong-wong sing gak play gitu. Gak play. Ya, dikasih pencerahan, pemahaman ya, tapi egonya menonjol. Tidak mau gitu loh ya. Lah yang terjadi apa? Ketika dikasih ilmu terus tidak mau, ya ndak iso. Akhirnya lolo ya. Teman-teman Sabtu Kliwon, kaitannya dengan hukuman Tuhan. Hukuman Tuhan itu diberikan kepada kita ya, manakala kita ini tidak menjalankan perintah Tuhan, melanggar perintah Tuhan, tidak melaksanakan kewajiban kita kepada Tuhan, itu pasti dihukum. Dan hukuman Tuhan itu tidak nunggu kita mati gitu ya, terus dicemplung neraka ya, enggak. Ya, di dunia pun juga kita ini dikasih hukuman Tuhan. Tujuannya apa? Supaya kita sadar bahwasanya kita ini sudah salah gitu. Ya, kalau kita melihat dari sisi ego kita, wah, Tuhan itu tidak adil. Tapi ketika kita melihat dari sisi positif ya, Tuhan itu sayang ya. Anda dikasih kesempatan ya, untuk menebus dosa-dosa Anda dalam kondisi Anda itu masih hidup ya. Beda ceritanya ketika Anda sudah mati gitu ya, sudah tidak bisa menebus dosa kecuali dimasukkan neraka gitu ya. Jadi mindset yang kita harus bangun itu seperti itu lah, teman-teman Sabtu Kliwon ya. Yang masuk kategori ujian Tuhan itu adalah ketika Anda terkena masalah ya, dan Anda tidak bisa menyelesaikan, dan masalah itu berlangsung lama gitu. Ya, minimal setahun lah gitu. Setahun 2 tahun itu masalahmu tidak mari-mari ya, kamu hanya jalan di tempat saja itu. Tiada hari tanpa masalah. Itu biasanya ya hukuman Tuhan. Bisa juga karma gitu. Bisa juga dua-duanya, ya karma ya hukuman Tuhan. Nah, yang kadang kita tidak pahami itu, kita selalu berpikir ya, selalu menjustifikasi bahwasanya masalah kita itu adalah ujian Tuhan. Nah, ini pemahaman yang salah gitu ya. Ya. Ujian Tuhan itu diberikan kepada orang-orang yang sudah berada di jalan Tuhan. Jadi kalau ibadahmu masih melempem, tirakatmu masih melempem ya, perilakumu masih elek, wah itu masalah itu jelas bukan ujian Tuhan ya. Orang-orang seperti kita ini kebanyakan masalahnya itu cuma 2. Kalau ndak karma, hukuman Tuhan ya. Kalau ndak karma menyakiti sesama ya, hukuman Tuhan, tidak menjalankan perintah Tuhan. Lah 2 masalah ini di atas kemampuan Anda. Sampai elek kalau tidak tahu strateginya tidak bakal selesai. Contoh misalnya, kamu dihukum sama Tuhan dengan kondisi ekonomimu berantakan. Kamu bekerja, belajar, wis pokoke pontang-panting ya. Sikil gawe endas-endas gawe sikil. Tapi masalahmu tidak pernah selesai. Kenapa bisa seperti itu? Karena itu hukuman Tuhan. Beban beratnya hukuman itu di atas kemampuanmu. Beda dengan ujian Tuhan, kamu mampu menyelesaikan. Nah itulah ya yang perlu kita pahami ini di sini. Makanya teman-teman Sabtu Kliwon, cek ya kondisi Anda saat ini. Ketika Anda terkena masalah dan masalahmu itu sudah bertahun-tahun, itu hanya ada 2 kemungkinan. Yang pertama adalah karma, yang kedua adalah hukuman Tuhan.
Dan biasanya kalau karma itu plus hukuman Tuhan. Ya, karma itu pada dasarnya adalah keadilan bagi orang yang Anda sakiti. Nah, bagi Anda sendiri adalah kasih sayang Tuhan supaya kan Anda menebus dosa Anda, sehingga ketika Anda kembali kepada Tuhan dalam kondisi yang bersih, fitrah, tidak membawa beban dosa. Ya, sedangkan kalau hukuman Tuhan itu tidak bakal selesai kalau tidak ditobati. Ya, makanya teman-teman Sabtu Kliwon, kita harus bisa membedakan mana ujian Tuhan, mana karma, mana hukuman Tuhan. Ya. Saya ulangi lagi ya supaya Anda paham. Ujian Tuhan diberikan kepada kita manakala kita sudah berada di jalan Tuhan, baik lahir maupun batin. Ibadah kenceng, tirakati kenceng. Ibadah itu sing wajib, tirakat itu sing sunah. Dan dua hal ini harus bisa Anda aplikasikan di dalam kehidupan Anda. Baru ketika ini Anda aplikasikan, terus Anda kena masalah, Anda tidak munting, itu ujian Tuhan. Nah, kalau menurut saya pribadi, potongan-potongan seperti kita itu ya mungkin 1% saja diuji sama Tuhan. Ya, kebanyakan itu adalah karma ataupun hukuman Tuhan. Nah, sedangkan hukuman Tuhan sendiri ya, itu diberikan kepada orang yang tidak menjalankan perintah Tuhan. Misalnya kamu utang koperasi. Nah, kamu Muslim, kalau non Muslim ya silakan. Ya, itu kan punya aturan masing-masing ya. Riba itu kan haram. Jangan dekati riba, tapi kamu melakukan. Apa yang terjadi? Kamu dihukum Tuhan, tidak iso lunas. Ya, sehingga muncul gali lubang tutup lubang, gali lubang tutup lubang. Kalau malam resah gelisah tidak bisa tidur, kalau siang malu tidak mau keluar, tidak bisa keluar. Izin ketemu wong. Itu kan menunjukkan kondisi hukuman Tuhan itu seperti itu. Tidak bakal selesai ketika Anda tidak tobat. Ya, tobatan nasuha, tidak diulangi lagi. Terus lakukan pembersihan diri dengan puasa, dzikir dan sebagainya. Nah, itu. Sedangkan kalau karma itu adalah seperti kamu dihukum gitu ya. Ya, misalnya pencurian pasal 362 kalau tidak salah, saya lupa. 363 dengan pemberatan, ancaman hukuman 5 tahun. Ya, kamu harus jalani 5 tahun derita itu. Ya, artinya derita yang Anda timpakan karena sebab Anda terhadap orang lain ya, menderita, itu juga akan Anda alami. Walaupun dengan case atau kasus yang berbeda. Misalkan ya, Anda punya pasangan, terus buat tinggal selingkuh. Ya. Terus dia menderita stres, depresi hampir 5 tahun. Maka ketika orang yang Anda sakiti ini katakanlah sudah bisa bangkit, itu biasanya karma berganti. Kamu menjalani karma. Ya. Dan karma itu lebih berat ya. Namanya hukuman itu lebih berat ya daripada perbuatan. Ya. Paham ya? Jadi itu karma itu seperti itu. Karma ini tidak bisa diputus ya. Kamu mau ruwatan model apapun, karma itu tidak bisa diputus. Ya, karena karma itu adalah bentuk tanggung jawab, bentuk hukuman yang kamu harus jalani. Dan berpikirlah positif bahwasanya Tuhan kasih kesempatan Anda untuk menebus dosa. Ya, lo ya. Apakah dengan minta maaf bisa menghapuskan karma? Tidak bisa, tidak bisa. Ya mungkin mengurangi 0,0001% bisa. Ya misalnya orang itu menderita 5 tahun, 10 tahun, terus suruh memaafkan Anda. Ya kadang kalau kita tersakiti itu mikirnya tak enteni sak matimu kan pasti seperti itu. Itu sangat berbahaya. Cepat atau lambat kamu akan menjalani yang namanya karma.
dan itu lebih berat gitu ya. Nah ya, dari sini ya saya berharap teman-teman paham ya dengan apa yang saya sampaikan. Demikian kurang lebihnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.